Salam sehat alami bersama Pak Har, konsultan herbal medicine. Acara edukasi ini kita akan bicara penyakit yang sangat ditakuti baik pria maupun wanita, terutama pria, yaitu penyakit diabetes atau kencing manis. Ya kan? Penyakit diabetes ini adalah orang sering bertanya, Pak, ibu saya nggak diabetes, ayah saya nggak diabetes, kok saya bisa kena diabetes? Ya, jadi diabetes ini memang ada dua tipe. Tipe 1 adalah tipe karena faktor dependen dari insulin. Memang dari kecil memang seseorang tadi tidak mampu memproduksi hormon insulin. Itu satu hormon untuk merubah gula menjadi energi. Jadi dia harus selamanya harus disuntik tipe 1. Sedangkan 90% adalah tipe 2 karena faktor gaya hidup. Bayangin sekarang, orang sekarang mengkonsumsi karbohidrat luar biasa. Waduh, kalau saya lihat ya kan di mana-mana pagi-pagi orang sudah mengkonsumsi apakah itu bubur, ya kan, apakah itu mie instan, apakah itu roti, ya kan. Tetapi jarang sekali saya melihat orang pagi-pagi makan nasi, nasinya dikukus, tahu, tempe, sayur. Itu yang saya lakukan. Kenapa harus begitu? Karena itulah banyak mengandung serat sehingga gula kita tetap akan dirubah secara perlahan. Ini penting sekali. Nah, orang yang sering terkena diabetes ini yang perlu dipahami adalah gejalanya. Gejalanya apa? Gejalanya lah kalau kita udah terkena diabetes, biasanya malam sering kencing bolak-balik, bisa lebih 4-5 kali. Kan bagus Pak, kalau kencing malam hari, ya emang bagus. Tapi kalau berlebihan, ya tentu saja tidak bagus. Karena pada dasarnya pada saat kita tidur, buli-buli itu mampu menampung kurang lebih 1-1,5 liter. Paling-paling 1-2 kali lah kalau kita mau pipis ya. Tapi kalau lebih bolak-balik ya kan ya poliuri, banyak kencing. Udah gitulah, dia cepat sekali haus. Iya, karena airnya kebuang sehingga otak mengirim sinyal untuk apa? Minum. Dan sering lapar. Iya, kenapa? Karena pada saat kita diabetes itu yang kita makan tidak menjadi energi sehingga kita lapar terus. Ya kan? Ini penting sekali. Nah, biasanya orang diabetes ini ketahuan pada acara-acara pengecekan di kantor. Tapi jarang sekali orang sengaja untuk mengecek gula berapa, jarang sekali itu. Ya kan? Yang sering kali tiba-tiba dia kaget. Nah, yang penting juga kalau kebetulan sahabat pergi ke mall kemana-mana tiba-tiba dicek gulanya, Pak, gulanya ini 200, Bapak kena diabetes. Jangan langsung panik. Kenapa? Kalau habis makan memang harus tinggi. Dalam pengecekan gula ini harus 2 kali, yaitu gula puasa dari malam sampai pagi 8 jam, ya kan? Cek sama gula puasa, ya postprandial, ya pre, post, sama gula setelah 2 jam berapa. Gula puasa adalah kurang dari 110, ya kan? Gula setelah 2 jam lah kurang dari 140. Apabila gula puasa lebih dari 110, ya 120 atau 125 dan setelah makan lebih dari 200 maka memang sahabat menderita penyakit kencing manis. Nah, nggak usah panik karena kencing manis ini bisa dikelola. Caranya bagaimana? Tentu saja yang penting sekali adalah konsep pertama lah, kita harus mengurangi asupan karbohidrat. Ini penting, ya kan? Ini penting sekali. Artinya apa? Kita atur. Ya karbohidratnya cukup, kalau makan nggak usah nambah. Tapi banyak serat. Contohnya apa? Ya tadi tahu, tempe, kedelai itu kan banyak seratnya. Ya kan, sayur-sayuran, buah-buahan ini penting. Untuk supaya agar gula yang kita makan itu tidak cepat-cepat naik. Keduanya, bilang sama ibunya, masak nasinya dikukus agar seratnya utuh. Nah, kalau sudah terkena, maka jangan sungkan pergi ke dokter. Justru kalau nggak pergi ke dokter ini akan celaka karena dokter akan memonitor. Dokter ini tidak mengobati diabetes. Dokter ini akan mencoba mencegah jangan sampai terjadi komplikasi akibat diabetes. Jadi dokter itu bukan mengobati, bukan, tapi mencegah jangan sampai terjadi komplikasi. Kenapa? Komplikasinya serius sekali. Ya, mulai awal terkena itu mulai awal-awal lah apa yang kena? Kerusakan saraf, mulai kakinya baal, kesemutan seperti luka terbakar, dia naik langsung, ya kan. Keduanya apa? Karena terganggu aliran darahnya, maka pada saat kita luka susah disembuhkan. Dan ini celaka kalau udah sampai
gula tidak terkontrol, maka bisa dilakukan amputasi. Lebih jauh lagi apa? Dia akan mengalami apa? Itulah katarak dan bisa mengalami kebutaan. Ya kan? Buat laki-laki ini adalah biasanya akan mengganggu apa? Mengganggu kemampuan seksualnya, akan mengalami impotensi. Buat wanita akan mengalami keputihan yang tidak ada hentinya. Dan jangka panjang diabetes ini bisa mengalami gangguan apa? Fungsi jantung. Bisa terjadi serangan jantung, itulah penyempitan pembuluh darah jantung. Dan makin lama kalau ke dokter dia dikasih obat dokter dia dikonsumsi, maka terjadi apa? Akibatnya kerusakan fungsi ginjal dan cuci darah. Ini yang penting sekali. Nah, bagaimana Pak cara mengatasinya? Dengan cara-cara alami. Jadi konsep pengobatan herbal ini adalah konsep ada 4. Yang pertama adalah suportif. Artinya apa? Harus pengobatannya mensupport pengobatan dokter. Jadi yang tadi memakai insulin, lama-lama diberikan obat herbal itu insulinnya diturunkan dosisnya, tetapi tidak dihentikan. Yang memakai mungkin metformin, memakai glibenclamid, dosisnya diturunkan atau nanti bisa dilepas salah satu kombinasi. Ini. Keduanya adalah tentu saja yaitulah mengobati obat diabetes ini, ya kan. Ketiganya lah protektif. Jangan sampai diberikan obat-obat herbal ini justru terkena efek samping, dan keempatnya holistik. Obatnya tentu saja jangka panjang dan seumur hidup. Ini penting sekali. Dan pengobatan herbal pada diabetes tidak boleh sembarangan. Ya, jangan coba-coba karena ini manis dilawan dengan yang pahit. Contohnya apa? Brotowali. Brotowali sudah dilarang oleh Badan POM, oleh Departemen Kesehatan sebagai obat pengobatan secara simplisia, kecuali kalau dibuat fabrikasi oleh pabrik dengan diekstraksi. Keduanya lah apa? Pilkina juga nggak boleh. Atau mungkin biji apa mahoni. Kalau kita menggunakan biji mahoni 1 minggu, telinga kita akan budak. Itulah efek sampingnya tadi. Nah, oleh karena itu jangan coba-coba diabetes ini kita ngambil resep-resep dari orang yang tidak memahami isinya. Daun ini, daun insulin, daun apa? Kita tidak tahu isinya apa, ya kan? Karena dalam konsep herbal medicine itu yang dikenal adalah itu yang dikatakanlah phytometformin. Ini penting. Contohnya apa? Phytometformin. Phytometformin adalah daun gymnema. Ini penting sekali. Ya kan? Keduanya apa? Keduanya adalah sebagai sugar blocker. Dan juganya lah kuarantin. Kuarantin adalah apa? Itu dari pare, tapi bukan buahnya, yaitu bijinya. Diambil zatnya, satu zatnya saja, jadi tidak boleh makan utuh. Dan itu sifatnya apa? Sifatnya untuk mengaktifkan agar sel daripada insulin itu bisa masuk ke dalam inti sel supaya merubah gula menjadi energi. Dan yang penting lagi adalah bagaimana gula yang tinggi ini bisa diturunkan dengan cara dibakar, itu dengan taijo. Taijo ini mengandung katekin, epikatekin, epigalakatekin, epikatekin, galakatekin. Ini jadi ini masing-masing punya fungsi berbeda-beda sekali. Orang mengandung EGCG, ditanya EGCG nggak ngerti apa dia. Kenapa? Karena di dalam konsep pengobatan herbal ini ada yang saya natural approach diabetics. Ini ada referensinya lah, jelas. Tanaman apa saja yang bisa dipakai untuk pengobatan diabetes secara penelitian, nggak boleh sembarangan, ya kan? Oh enggak Pak, karena ini daun pandan mengandung antioksidan. Bukunya The Miracle of Antioxidant. Ini masing-masing tanaman itu mempunyai spesifik beda-beda. Jadi tidak semua antioksidan itu pasti berfungsi di situ. Karena reseptornya berbeda-beda. Contohnya vitamin C. Itu adalah dia sebagai antioksidan untuk kulit tidak pasti. Vitamin E dia untuk kulit dan untuk pembuluh darah, ya kan. Beta karotin beda lagi. Jadi setiap antioksidan mempunyai efek terhadap tubuh itu berbeda-beda reseptor. Nah ini penting sekali. Jadi yang lebih penting lagi adalah pada saat kita terkena diabetes, ya kan, pada tipe 2 inilah yang terjadi, yaitu ya itulah di mana tubuh insulin tidak bekerja. Kenapa? Karena capek ini, ya kan.
Ini contohnya. Jadi dia tipe 2. Dia capek. Pagi makan nasi, siang makan mie, malam makan mie campur nasi. Waduh, celaka dia, capek dia. Dia nggak bisa masuk. Nah ini reseptornya harus diaktifkan kembali dengan yang namanya lah glucose transporter tadi. Ya, oleh karena itu pengobatan diabetes ini, pengobatan herbal ini harus ada kaidah. Dengan apa? Yang pertama sekali adalah tadi, pada saat kita makan, yang mungkin, aduh Pak, saya susah sekali, nggak usah takut. Ternyata pada saat kita makan nasi, bisa diblok dengan dikunci, yaitu dengan kuarantin yang ada di biji pare. Keduanya apa? Tadi kan insulinnya nggak mau masuk, diaktifkan lagi sebagai glucose transporter dengan biji pare. Dan gula yang tinggi tadi bisa diturunkan dengan apa? Dengan dibakar dengan teh hijau. Dan semuanya ini sudah ada dalam yang namanya produk nutraceutical. Itulah, ini bukan sebagai jamu lagi, tapi tingkatan herbal yang sudah paling atas, itu diisolasi. Itu di sini mengandung Camellia sinensis, teh hijau, ya, mengandung Lagerstroemia speciosus. Itu adalah biasanya salah satu tanaman yang ada di Indonesia juga. Dan juga di sini ada juga biji pare dan daun cimnema. Semua sudah ada dalam sugi. Dan ini sudah standar dan sudah melalui dapat nomor Badan POM ya. Ini cuma agak kurang jelas ya karena warna kuning ya. Nanti bisa lihat, jadi bisa buka aja di web www.pm.go.id, cek aja nama sugi, nanti akan keluar nomornya. Ini penting sekali. Jadi pada saat kita melihat di Instagram tadi, kita cek dulu di www.pom.go.id apakah sudah terdaftar atau belum. Karena yang sudah terdaftar berarti dia boleh dikonsumsi. Pak, bagaimana dengan kopi diabetes? Kebetulan saya juga punya nih. Saya coba ya kan. Inilah namanya tes organoleptik dengan lidah kita ya kan. Aduh, kopi memang pahit, tapi ini pahitnya udah kayaknya dicampur mungkin dengan obat-obat kimia ya. Jadi pahitnya aneh gitu, pahitnya aneh. Nah itu harus hati-hati. Jadi ada kopi diabetes, ada madu diabetes, ada teh diabetes. Maka kita harus tanya, isinya apa, kontennya apa, ya kan? Apakah betul-betul untuknya? Nah, ini penting sekali. Oleh karena itu, sahabat yang menderita diabetes nggak usah takut, tetap pergi ke dokter, jangan stop buat dokter. Tapi kalau Bapak mau mencari pengobatan secara natural, bisa mengkonsumsi sugi. Berapa dosisnya? Kalau gula udah di atas 300, maka siang 2, malam 2 pada saat makan. Kenapa saat makan? Karena supaya saat makan nasinya tidak naik. Jadi makan siang 2, makan malam 2. Ya kan? Nah, kalau sudah turun sampai di bawah 200, ya kan? Maka turunkan lagi 3 kali 1. Pagi 1, siang 1, malam 1. Terus sampai dia tingkat di bawah 160. Kalau udah 160, maka tetap 2 kapsul sehari. Boleh siang 1, malam 1, atau boleh siang 2 langsung. Dan terus saja pengobatan ini tidak bisa kalau di iklannya 1 jam turun, itu bahaya sekali. Jadi kalau ada iklan di Instagram 1-2 jam gula turun, hati-hati sekali. Itu bisa pingsan kita karena bisa terjadi hipoglikemik. Jangan percaya begitu saja. Jadi bukan berarti kalau turunnya cepat itu hebat, bukan. Karena kalau kita gula turun itu seperti kita naik tangga. Tangga 10, tangga 9, tangga 8, 7 terus itu. Bukan berarti yang turunnya hebat, bukan. Pengobatan gula ini harus secara tapering pelan-pelan ya. Bagus ya. Jadi hati-hati kalau ditawarkan 1 jam, 2 jam gula turun. Jangan diminum, saya sarankan. Kenapa? Karena bisa mengalami hipoglikemik, bisa pingsan, dan bisa mengalami koma diabetikum. Oleh karena itu, ikuti terus Instagram Marion Sam, ya, @marionsam Instagram. Dan keduanya lah, itu Ahmad Hartono Channel, ya kan. Jangan subscribe kalau acara ini tidak bermanfaat, tapi kalau acara bermanfaat buat Anda, boleh subscribe dan langsung ikutilah acara kami supaya dapat tip-tip sehat alami secara benar. Sampai jumpa lagi, sehat alami bersama Ahmad Hartono.